Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam ngopi silaturahmi, salam ambala. Kali ini jumpa lagi dengan Wek Andara dalam acara Ngopala Ngopi bareng Ambala. Kali ini akan kedatangan tamu yang sangat ganteng tapi masih ganteng Mas Wagbig, dan sangat tampan tapi masih ganteng Mas Baban Tanpan. Tapi pendaki ini sangat nyentrik dan unik. Siapa ini, Mas? Ya, Siwak. Mas Siwak. Ya, Gimana kabarnya Mas Siwak? alhamdulillah baik. Keluarga gimana keluarga kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah juga baik. Syukur kalau baik semua. Mas Siwak sekarang lagi sibuk apa Mas Siwak? Sibukan kali ini ya lagi mencari nafkah lah buat keluarga. Mencari nafkah buat Sementara keluarga. pendakian dihentikan dulu, fokus sama keluarga. Berarti bukan vakum ya, tapi Ya, bukan, mungkin lebih mengutamakan keluarga kali ya. Bisa dibilang gitu. Kalau vakum kan biasanya berhenti atau gimana, berarti kalau ada acara mendadak berarti masih bisa mengikuti. Ya, bisa Mas mengikuti Siwak. kalau waktunya sempat ada, terus dananya ada. Yang penting dana. Mas Siwak ini pendaki yang selalu ya pernah di Cermek, pernah di Slamet, pernah di Semeru, pernah di Merapi, pokoknya Pulau Jawa sering didaki lah sama Mas Siwak ini. Ya, enggak sebagian lah, paling yang bisa dijangkau. Ngomong-ngomong masalah pendaki, ya ceritakanlah Mas Siwak pengalaman, mulai dari pengalaman mistis, pengalaman unik, pengalaman ya pesan moral atau pesan apalah, moga diceritakan Mas Siwak. Kalau masalah pengalaman, ya mungkin pertama kali ya waktu ke Cermet lah, kayak umumnya Mas Chandra, kawan-kawan semua. Iya. Pertama kali kan mungkin ke Cermet kan, dengan alat yang seadanya, bisa dibilang modal nekat lah. Modal Dulu nekat. barangnya kan peralatan belum komplit, belum punya SB, belum punya apa. Kita pun berangkat waktu itu kan bisa apa namanya, dayak juga. Dayak Waktu juga. itu kan pengen dayak, walaupun ada lah ongkos, cuman kan kepengen lebih gimana gitu. Akhirnya dayak. Dayak di tengah jalan, mobil berhenti. Kita tuh bingung akhirnya kan kita ngelanjutin pakai bis ke Cirebon. Waktu itu kita berapa orang ya? 9 apa ya? Bisa sebutkan Mas Siwak siapa aja Waktu personilnya? itu saya sendiri, Mas Glembo, Mas Buek, Mas Gao, Mas Daam ya. Terus Bang Ocim. Itu lagi siapa ya? Begag, terus apa lagi ya? Mas Ucok. terus Udah kayaknya. Sese kalau Oh iya, Sese itu Bujang sukses. Bujang Sese. sukses ya. Salam hormat Mas Salam Sese. hormat, Bang Sese, kapan nih puskesnya? Puskesnya Ditunggu. secepatnya. Monggo dilanjutkan Mas Siwak. Terus sesampainya di base camp tuh ya, kira-kira jam berapa ya? Sore apa ya? Waktu itu Kira-kira sore lah, masih sore. masih sore ya. Sore. Kita registrasi seperti biasa. Terus persiapan rampung, registrasi rampung, kita jalan kan dari pos ke Cibunar apa ya kalau nggak salah. Cibunar. Perjalanan kan sangat panjang ya waktu itu, sangat melelahkan lah ibaratnya. Sampai ke pos Cibunar kira-kira berapa jam? 1 jam apa ya kayaknya ada. Kurang lebih 1 jam. Habis itu kan kita langsung start pendakian. Ya kayak umumnya lah, kita jalan, kita apa, nyampe di pos berapa tuh, kita istirahat, makan, ya dari pos ke pos lah mungkin. Dari pos ke pos. Berarti tenaga muda jadinya. Ya waktu itu kan mungkin masih muda kali ya, Tenaganya jos. masih jos lah. Teman-teman pun sama lah. Ya gitulah.
Terus mungkin yang bikin capek waktu di Bapak Tere kali ya, Bapak yang Tere, terkenal tanjakan paling ekstrim lah, mungkin ekstrim. paling berat di Bapak Tere. Habis itu sih mungkin lancar lah, perjalanan lancar, nggak ada hambatan, nggak ada apa. Nyampe di Pengasinan apa ya? Pengasinan. Yang terkenal kalau kita di situ kalau mau cepet ya kita harus bawa ikan asin apa-apa. Bawa ikan asin ditaruh di situ mungkin perjalanan bisa cepat. Dari Pengasinan langsung ke puncak apa ya? Ke puncak. Kira-kira berapa jam tuh? Ya mungkin 1,5-an lah. Apa berapa? Lupa mungkin ya. Berarti dari base camp, dari pos ke pos sampai Bapak Tere, Pengasinan, berarti lancar aja Mas Iwak. Nggak ada halangan, ada hambatan. Apakah ada pesan mistisnya apa gimana Mas Iwak waktu pendakian Cermai? Waktu itu kalau menurut saya sih ya, pengalaman saya, kita itu niatnya bukan untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi saya itu berusaha buat menikmatin alam itu aja. Jadi nggak berpikiran ke arah-arah mistis, nggak apa itu. Kalau saya sih waktu di Cermai sih nggak ada sih. Bisa dibilang nggak ada. Nggak ada pengalaman seperti itu. Ya jangan sampai lah ada pengalaman seperti itu. Berarti niatnya cuman ya pengen menikmati keindahan lah. Alam. Ya barangkali ada ya pengalaman lucu, pengalaman unik dalam perjalanan itu Mas Iwak. Monggo diceritakan. Waktu itu apa ya yang waktu Mas Bega gitu apa ya namanya? Jatuh apa itu waktu itu? Apa lempo? Yang katanya Mas Bega jatuh itu gimana itu, ngeliat cewek apa lihat apa? Nggak tahu juga sih ya, saya bukan di belakang persis atau jadi kurang tahu cerita itu. Mungkin bisa ditanyakan kembali sama narasumbernya Mas Bega buat menjelasin. Besok ada part 2 sama Mas Bega. Mas Bega kalau kali dijelasin Mas Bega yang di Cermai. Berarti selama pendakian intinya kita menikmati alam, menikmati keindahan lah. Tuhan. Ya, intinya yang penting asik Mas Iwak ya. Karena waktu itu kan pendakian pertama Mas Iwak bersama kawan-kawan. Jadinya yang di pikiran kita yang penting senang nyampe puncak. Aja lah, nyampe puncak. Kayak umumnya bisa foto-foto di puncak. Buat gaya-gayaan lah kalau dulu. Kalau sekarang tak mungkin beda lagi. Kalau puncak mah mungkin bukan prioritas lah kalau sekarang mah. Dulu kan nggak kenal selfie, nggak kenal apa. Iya. Cuman kan buat Mas Sese kan selfie terus. Selfie terus. Terkenal selfie kan Sese. Dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Nyampe ke bak memori HP. Sese. Waduh, besok nih saya gitu, perlu diundang, asli perlu banyak ceritanya. Aduh, selama pendakian masa selfie terus. Banyak kan selfie, 5 langkah selfie. Itulah saya. Pas saya anggar balik ke orang gelem podcast. Kudu podcast cang bae kudu cerita tentang selfie-nya. Aduh. Berarti waktu itu Mas Iwak sama kawan-kawan pendakian awal di Gunung Cermai. Gunung Cermai pertama kali. Tahun berapa tuh? 2015 apa ya kalau nggak salah? Ya antara 2015-13 ya itu ya. 15-an. 15-an. Berarti pertama kali. Apa yang dirasakan Mas Iwak dari ya pemula kan langsung Gunung Cermai yang terkenal treknya terjal gitulah. Apa yang rasakan gitu? Termasuknya nekat ya. Nekat. Iya. Pertama kali ibaratnya pemula langsung ke Cermai. Mungkin kalau ke lewat Palutungan lebih mending. Cermai kan terkenal terjalnya kan. Paling berat lah kalau Cermai lewat situ Kuningan. Tapi dengan tekad dan ambisi kawan-kawan, ambisi anak muda serta dukungan kawan-kawan lah semua, alhamdulillah sampai puncak semua waktu itu. Walaupun
ada yang dredeg waktu itu Mas Gao. Dredeg gimana Ya, itu? dia kan apa ya, terkenalnya kalau lihat ketinggian kan langsung panik kan. Kalau Mas Gao itu nyampe di atas kan dredeg gitu. Berarti kalau lihat pendakian namanya apa itu? Homa apa itu ya? Apa ya, kalau yang takut ketinggian itu tuh namanya lupa ya. Berarti di itulah. puncak nggak bisa jalan apa gimana Mas Iwak? Cuman duduk kok, duduk aja cuman dredeg. Yang lainnya foto-foto, dia digigis kayak gini. Aduh. Itulah Mas Gao. Tapi tekadnya salut, dia Luar biasa. berani melawan ketinggian. Ngomong-ngomong Mas Juat yang sering apa itu? Sering berdatangan, sering apa? Iya itu Mas Juat, kenapa ya setiap pendakian itu selalu berdatangan? Saya juga heran kalau Mas Juat. Entah kenapa, mungkin itu sebuah tradisinya dia atau kebiasaan. Ternyata banyak sekali. Ya, kenangan pertama kali ke Cermek kenang- nggak bakalan terlupakan lah pendakian pertama. Itulah yang membuat candu mungkin kata orang-orang kalau kita Candu. serang kecanduan. Berarti Mas Iwak ini ikutnya generasi keberapanya lah, dan salah satu penggerak dari penggerak Ampala. Mulai dari sekarang Siwak itu ikutnya penggerak loh. Ya dulu kan Ampala kan satu orang berapa orang yang naik gunung, sekarang kan udah banyak. Siwak ternyata itu luar biasa di pengorbanannya dan luar biasa di waktu atau finansial apa, luar biasa. Sekarang kan banyak mendaki, ternyata Siwak adalah di belakang layarnya dari Waduh. Ya cuman ngasih lah sedikit saran-saran lah buat yang adik-adik apa kawan-kawan semua lah. Tapi saran dan ilmunya ya luar biasa lah, cukup dimengerti pendaki-pendaki sekarang, mulai dari safety keamanan, Iya, safety pendakian, ya, intinya peralatan juga. Ya yang paling penting tuh izin orang tua ya. izin orang tua. Kalau mau mendaki utamakanlah izin orang tua lah, karena itu paling penting Paling menurut saya penting. dibandingkan dengan alat-alat. Cuman ya alat emang perlu, cuman izin orang tua lebih perlu lah. Berarti harus izin orang tua. Iya. Masih waktunya kalau orang tua nggak ngizinin ya Janganlah, janganlah. mending nggak usah. Kalau izin orang tua nggak ngizinin, takutnya ya ada apa-apa di jalan atau di proses pendakian itu. kan puncak nggak kemana Iya. puncak nggak bakalan kemana-mana. Yang penting kan izin orang tua dulu. Yang utama peralatan juga perlu, Peralatan obat-obatan perlu. juga perlu, Fisik masih juga fisik perlu. juga perlu. Yang penting ya jangan asal-asalan Asal kita jangan berangkat itu. nggak punya mental, nggak punya peralatan banyak. Waduh, mending di rumah tidur aja Mending di masih rumah tidur enak, anget lagi. Anget lagi. Ngapain dingin di rumah aja anget. Aduh, banyak pengalaman waktu pendakian pertama masih waktu ini. Aduh, luar biasa. Ya luar biasa dari segala hal lah intinya. Ya, pertama dan nggak terlupakan mungkin ya kalau pendakian pertama. Kan semenjak pendakian pertama itu Mas Iwak dan kawan-kawan dan seterusnya kan ada rencana pendakian ke gunung ini, gunung itu kan, intinya kan ada yang pertama dan seterusnya. Iya. Itu. Betul. Terima kasih Mas Iwak atas bincang-bincangnya, semoga dipertemukan di part kedua. Ya, amin. Inilah sosok Mas Iwak yang ganteng tapi masih ganteng Mas Bega, tampan tapi masih tampan Mas Baban Tanpan, tapi nyentrik, unik. Stylish bahasa Stylish sekarang, stylishan stylish. Bega kayaknya. Terima kasih sahabat Ampala yang sudah mengikuti Ngopala Ngopi bareng Ampala dalam channel YouTube Ampala, yang sudah subscribe, share, like, komen. Semoga dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Salam lestari, salam ngopi silaturahmi, salam Ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.